Namaku adalah Panji. Aku ingin membagikan sebuah kisah terkait perjalananku saat menempati sebuah rumah yang terbilang cukup mengerikan. Sebelumnya, aku tidak tahu rumah ini dulunya sebagai tempat apa. Karena sampai sekarang, aku tidak tahu apa yang ada di dalam rumah itu sendiri. Kejadian ini terjadi pada saat aku mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan yang ada di daerah Jawa Tengah. Aku sengaja tidak menyebutkan nama daerahnya, namun jika disebutkan pun akan tidak baik bagiku sendiri. Tepatnya saat pergantian tahun baru 2022, aku mendapatkan sebuah pekerjaan. Sebelumnya, aku ini memang tergolong orang yang sulit beradaptasi terhadap lingkungan baru. Aku juga sangat sulit untuk menempati sebuah tempat selain dari rumahku sendiri. Ketakutan pertama yang dilalui oleh kedua orang tuaku adalah di saat mereka menyadari jika tempat yang aku tempati ini bisa dibilang sebagai tempat bersarangnya para dukun yang memanipulasi dirinya dengan menjadi orang biasa. Karena itulah, khususnya bapakku, dia selalu mengingatkanku terhadap apa yang memang harus aku lakukan demi keselamatan diriku sendiri. Januari 2022. Telepon berdering sangat kencang. Aku baru saja terbangun dari tidurku yang sangat pulas. Semalam tadi aku baru saja bermain seharian penuh dengan teman-temanku. Astagfirullah, keretanya jam 3, sekarang udah jam 1 siang. Begitulah aku, orang yang selalu ngaret dan suka dadakan. Aku pun langsung buru-buru untuk pergi ke kamar mandi, dan setelah itu aku langsung mengganti pakaian dan menuju ke tempat sholat untuk menunaikan sholat duhur. Setelah selesai semua, mamaku langsung menghampiriku sembari membawa pakaian yang kemarin hari sudah kering. Ini pakaiannya, kopernya udah disiapin. Udah mah, bapak mana? Bapak kan kerja. Oh iya. Jadi mas berangkat aja gak apa-apa? Iya, tapi ada titipan dari bapak. Titipan? Apa itu mah? Sebentar, mama ambilin dulu. Mamaku langsung membawakan sebuah kertas putih yang sudah dilipat-lipat. Di dalamnya sudah ada tulisan Arab dan beberapa bacaan lainnya. Ini ada amalan dari bapak buat Panji mah. Kamu tahu kan kalau bapak ngasih ini berarti ada sesuatu di tempatmu itu. Iya mah, aku tahu. Aku sebenarnya ingin membuka kertas itu, namun karena memang tidak ada waktu lagi, aku pun langsung menyelipkannya di dalam kantong celana. Semua barang-barang pun sudah dimasukkan ke dalam koper. Sebelum berangkat, aku mengabari orang-orang yang ada di kantor baruku. Tujuannya agar mereka semua tidak khawatir dengan keadaanku saat ini. Setelah mengabari mereka, aku pun langsung bersiap-siap untuk menuju ke stasiun dengan menaiki GrabCare. Setelah pesanan GrabCare-ku diterima, aku pun langsung menyalami ibuku dan beberapa saudara yang ada di dekat rumahku. Sebelum berangkat, mama pun berpesan kepada aku terkait sesuatu hal. Jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu. Kalau kerja, jangan cari masalah sama yang lain. Kerja ya kerja. Pokoknya, kalau ada apa-apa, kabari orang tua di rumah. Aku hanya bisa mengangguk setelah mencium tangan mamaku. Aku pun langsung izin pamit karena mobil pesananku sudah tiba di dekat gang dekat jalan raya. Singkat cerita, aku sudah sampai di tempat di mana GrabCare pesananku pun sudah menunggu. Aku langsung memasukkan semua barang-barangku menuju bagasi. Setelah selesai, aku langsung mengambil tempat yang paling depan agar bisa duduk dengan si sopir. Sudah semua mas? Iya mas. Mobil pun berangkat menuju ke stasiun kota. Selama dalam perjalanan, aku memandangi tiap sudut kotaku yang tidak lama lagi akan ditinggalkan
demi kepentingan pekerjaan dan karirku sendiri. Memang agak sedikit berat. Namun teruntuk meninggalkan kota sendiri, aku yakin ada banyak pilihan orang untuk bisa bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan cara merantau. Setelah memandangi samping kiri jalanan, aku langsung melihat ke arah depan. Namun, di depan jalanan sudah ramai-ramai orang untuk membantu salah seorang pengendara yang baru saja kecelakaan. "Mas, ada kecelakaan ya?" tanya aku. "Iya mas, kayaknya sepeda motor sama mobil mas." Kami terhenti sejenak beberapa saat. Aku masih melihat jam di handphone Androidku, berharap macetnya tidak terlalu lama. 10 menit kemudian, mobil ambulan langsung mendatangi lokasi. Entah mengapa, tanganku tidak berhenti untuk terdiam. Rasa gemetar dan gugupnya benar-benar terasa ketika darah dari korban kecelakaan itu masih mengalir deras di jalanan. "Mas, korbannya meninggal?" "Kayaknya sih iya mas, soalnya darahnya ngalir deras banget." Sejenak aku melihat jasad itu diangkat menuju ke mobil ambulan. Wajahnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kedua tangannya benar-benar sudah hancur karena terlindas. Namun dari samping jalan, aku melihat seseorang dengan baju yang sama sedang menatapku dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan. Wajahnya yang pucat, pasi dan penuh dengan darah yang mengalir dari dahi sebelah kanan. Kemudian melambaikan tangan kanannya kepada aku. Aku pun langsung terdiam dan menundukkan kepalaku serendah-rendahnya. Sang sopir sempat heran dengan posisi kepalaku yang rendah dan terlihat aneh. "Mas, kenapa? Kok kepalanya runduk gitu?" Enggak apa-apa mas. Boleh agak cepat nggak mas? Soalnya keretanya mau berangkat." "Oh, oke mas." Perjalanan pun kembali dilanjutkan, hingga akhirnya mobil pun sampai tepat di depan stasiun. Aku langsung memberikan uang tersebut kepada sang supir, lalu menurunkan semua barang-barang dari bagasi. Setelah selesai, aku buru-buru mencetak tiket dan menuju ke tempat pengecekan tiket tersebut. Untungnya, aku tepat waktu. Kereta baru saja terhenti dan para penumpang mulai beramai-ramai memasuki kereta. Perjalanan dari tempatku menuju kantor kira-kira memakan waktu 3 jam saja. Sebenarnya bisa juga menggunakan bis kota, namun aku pribadi memilih kereta karena lebih simpel dan tidak berdesak-desakan dengan penumpang lainnya. Selain itu, aku paling tidak suka dengan kondisi bis yang kadang memang memiliki vibes yang agak berbeda dengan kereta. Paling tidak, kereta adalah kendaraanku ternyamanku saat ini dan mungkin untuk perjalanan selanjutnya. Singkat cerita, tibalah kereta di kota P, kota yang merupakan bagian terpenting dari pantai utara ini. Sering kali dijadikan sebagai pusat untuk menenggelamkan diri dalam nilai-nilai spiritualisme. Tunggu cerita selanjutnya di part kedua.